adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin kalian semua yang ada di rumah selalu sehat dan kuat. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pendampingan kami hari Minggu biasa yang ke-19. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita harus berpegang teguh pada Yesus. Adik-adik penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita mulai dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Hingga pada hari ini kami masih bisa bersekami, meskipun hanya bersifat online. Berkati sekami-kami agar berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu, dan semoga wabah virus corona bisa teratasi, sehingga kami dapat sekami kembali dengan normal. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Adik-adik silahkan mengambil Alkitab masing-masing dan buka kitab Injil Matius bab 14 ayat 23 sampai 33. Dimuliakanlah Tuhan. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, seperti yang kalian lihat di depan kakak ini, ada nampan yang berisi air. Terus ada juga beberapa benda. Hari ini kita akan menebak benda ini apakah akan tenggelam atau akan mengambang. Nah, menurut adik-adik, pulpen ini tenggelam atau mengambang? Kita coba ya. Nah, ternyata pulpennya mengambang. Mengapa mengambang? Karena terbuat dari bahannya plastik. Nah, kemudian sendok ini kira-kira mengambang nggak ya? Kita coba ya. Tenggelam ternyata. Adik-adik tahu tidak kenapa tenggelam? Karena terbuat dari besi, berat. Nah, kira-kira pipet ini tenggelam atau mengambang? Kita coba ya. Nah, ternyata pipetnya mengambang. Nah, adik-adik, dari 3 contoh ini, apakah adik-adik itu termasuk yang tenggelam atau yang mengambang? Mau dicontohkan? Tidak perlu masuk di air. Nah, hari ini firman Tuhan berkata dalam Injil yang kita baca tadi. Sebelumnya ingat tidak kisahnya Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Masih ingat? Nah, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Yesus menyuruh murid-muridnya, para pengikutnya naik ke perahu dan menyeberang ke sisi danau yang lain. Sedangkan Yesus pergi ke atas gunung untuk berdoa. Nah, ketika para murid sedang menyeberang ke sisi danau, tiba-tiba datang angin kencang. Terus gelombang-gelombang mulai menjadi besar dan mereka takut kalau perahunya akan tenggelam. Nah, setelah itu mereka melihat Yesus yang berjalan di atas air. Karena mereka belum pernah melihat sebelumnya, mereka menjadi takut dan berpikir kalau itu adalah hantu. Dalam pembacaan kita tadi, mereka berpikir kalau itu adalah hantu. Nah, kemudian ada seorang murid Yesus, yaitu Petrus, yang berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Lalu Petrus turun dari atas perahu dan mulai berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Nah, ia melihat sekelilingnya. Petrus melihat, mulai merasakan angin yang bertiup-tiup. Kemudian Petrus menjadi takut. Karena dia mulai takut, dia lalu tenggelam. Nah, kemudian dia berteriak kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Karena dia takut tenggelam. Jadi dia berteriak kepada Yesus, "Tuhan, tolong aku." Nah, Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus dan Yesus berkata apa? "Hai orang yang kurang percaya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, adik-adik, kalau seandainya Petrus tadi terus memandang kepada Yesus, dia pasti dapat berjalan di atas air. Tetapi kalau ia berpaling daripadanya, makanya karena Petrus berpaling, dia menjadi takut, dia mulai merasakan angin yang bertiup, dan dia mulai tenggelam. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Kita sering merasakan kesulitan, apalagi pada masa pandemi ini, kita kesulitan mau pergi ke mall tidak bisa, mau pergi liburan tidak bisa, karena kita takut ada penyakit corona, adik-adik tidak bisa pergi sekolah, mama bapak susah mau pergi bekerja. Nah, semua kita terkendala karena situasi. Nah, tetapi jangan sampai karena situasi seperti ini, karena kita tidak boleh ke gereja, adik-adik jadi malas. Tidak boleh ya. Justru pada saat seperti ini,
kita harus tetap berpegang teguh kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, dengan seperti itu maka kita akan baik-baik saja. Tapi begitu kita berpaling daripada Yesus dan mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan tenggelam. Nah, demikian pembacaan kita hari ini adik-adik. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ayo nyanyi. Aktivitas kita hari ini yaitu kita harus mempersiapkan ada gunting, ada pulpen, ada kertas HVS, terus ada 1 buah pipet, ada selotip, dan 5 buah tali yang ujungnya kita ikat seperti ini ya. Pertama-tama kita harus menggambar tangan dulu di atas kertas putih ini. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan gunting. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, adik-adik, pipet yang tadi ini nanti kita gunting kecil-kecil ya. Jadinya seperti ini. Ada 15 buah. 15 ya. Oke, sekarang potong ini akan kita tempelkan di sebelah sini. Masing-masing jari ditaruh 3 pipet ya. Merekatkannya dengan memakai selotip. Kelebihan selotipnya boleh didekatkan ke belakang. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan. Dipasang di semua jarinya ya, sampai jari jempolnya gini. Untuk di jempolnya, khusus jari jempolnya, pakainya 2 aja. Pipetnya 2 ya. Nah, dekatkan ke belakang. Kemudian ada 5 lagi. Bentar ya. Untuk yang kelima ini, taruhnya di bawah sini. 5 ya. Sama, direkatkan juga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
Nah, hasilnya seperti ini. Setelah ini, masing-masing jarinya kita masukkan tali yang di atasnya sudah diikat seperti ini ya, supaya talinya nggak lepas ke bawah. Caranya seperti ini, dimasukkan dari atas. Besar di surga, upahmu besar di surga. Masing-masing jari masuk ke dalam lubang sini ya. Satu-satu ini. Kelebihan tali yang di sini digunting aja. Dimasukkan sampai jari yang terakhir ya. Terserah adik-adik mau mulai dari jempol ke kelingking atau dari kelingking ke jempol, yang jelasnya semua talinya harus masuk seperti ini. Nah, selesai deh aktivitas kita hari ini. Selesai sampai di sini. Hai adik-adik, sampai jumpa lagi di aktivitas berikutnya ya. Dadah. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan Yesus, semoga Engkau senantiasa memberikan keamanan, kekuatan, dan semangat saling membantu di tengah kondisi COVID dan berbagai bencana yang menimpa bangsa kami. Kami mohon. Gereja. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyediakan bagi kami tempat untuk tumbuh dan berkembang dalam iman. Semoga Gereja Katolik dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus-Mu senantiasa mampu mengemban amanat suci dari-Mu. Marilah kita mohon. Yang kekal, kami bersyukur atas Bapak Pastor yang telah Engkau berikan untuk menampingi kami umat-Mu. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Kami umat-Mu berdoa, kiranya Bapak Pastor kami, Engkau anugerahkan kesehatan yang baik kepadanya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bagi orang tua ya Bapa, kami mohon pula berkat-Mu untuk semua orang tua yang dengan rela dan penuh tanggung jawab telah menjalankan tugas selaku orang tua atas anak-anak mereka. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia bila mereka menghadapi kesulitan dan tantangan. Sudilah Engkau menunjukkan jalan keluar yang diperlukan. Jangan biarkan mereka merana karena kegetiran hidup ini. Marilah kita mohon. Bagi pendamping, ya Bapa, terima kasih atas rahmat dan cintanya mengutus pendamping yang tetap setia dan rendah hati dalam melayani kami. Berikan kesehatan yang lebih baik dan hati yang lapang untuk mampu menerima kami, anak-anak sekami, yang tidak sempurna menjadi sempurna dalam kasih. Kami mohon. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua orang yang sedang sakit. Berkatilah mereka supaya segera sembuh dan sehat kembali. Kami juga berdoa semoga penyakit corona segera berlalu. Kami mohon. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, saat badai kehidupan datang menempa kami, tolonglah kami agar kami dapat terus berpegang teguh dan percaya kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita telah melakukan banyak sekali hal. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah mendengarkan cerita, kita telah bernyanyi, dan kita telah membuat kreativitas. Semoga pendampingan kami hari ini dapat membuat adik-adik semakin belajar bagaimana kita harus berpegang teguh pada Yesus. Adik-adik di rumah, pendampingan kami kita hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pendampingan kami selanjutnya.